Halo guys, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Jonathan. Dan hari ini kita akan membahas tentang ini. Nah, mari kita simak video berikut. Satellite Image Analysis, Image Management, Visual Interpretation. Interpretasi visual merupakan langkah untuk meninjau foto udara atau citra satelit dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilainya. Interpretasi citra udara dan satelit adalah metode untuk memperoleh informasi tentang objek dan lanskap. Ini adalah proses khusus mempelajari realitas geografis berdasarkan deteksi, identifikasi, dan lokalisasi spasial objek individu dan bentuk medan yang ditangkap dalam foto udara dan rekaman citra satelit. Objek juga memiliki karakteristik visual yang memungkinkan kita untuk membedakannya. Karakteristik ini meliputi ukuran, bentuk, pola, tone, asosiasi, dan tekstur. Berikut penjelasan mengenai karakteristik objek dalam interpretasi visual. Tone adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra satelit dan merupakan elemen utama dalam mengenai suatu objek pada penglihatan jauh. Pattern atau pola merupakan karakteristik makro yang digunakan untuk menggambarkan tata letak citra satelit. Tekstur adalah frekuensi perubahan warna pada gambar. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, halus, dan belang. Shape atau bentuk merupakan hubungan yang sangat erat. Bentuk tersebut menunjukkan konfigurasi umum suatu objek seperti yang terekam pada citra penglihatan jauh. Ukuran merupakan bagian dari informasi kontekstual selain bentuk dan lokasi. Ukuran adalah atribut benda yang berupa jarak luas, tinggi, kemiringan, dan volume. Dan yang terakhir adalah asosiasi yang diartikan sebagai hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Dengan hubungan ini, kemunculan suatu objek pada citra seringkali menjadi indikasi adanya objek lain. Digital Interpretation. Interpretasi ini merupakan evaluasi kuantitatif tentang informasi spektral yang disajikan pada citra. Analisis digital dapat dilakukan melalui pengenalan pola spektral dengan bantuan komputer. Per pixel method. Metode ini banyak digunakan yang mengklasifikasikan pixel ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan informasi spektral dan tambahan dalam pixel tersebut. OBIA atau Object Based Image Analysis merupakan salah satu dari beberapa metode yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pada dekatan berbasis pixel. Metode ini menggabungkan resolusi spektral, tekstur, dan kontekstual untuk mengidentifikasi kelas tematik pada gambar tersebut. Transformasi spektral (NDVI) merupakan indikator grafis sederhana yang sering digunakan untuk menganalisis pengukuran RS dan menilai apakah target yang diamati mengandung vegetasi kesehatan hijau atau tidak. Metode NDVI sendiri memperhitungkan besar nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital data, nilai kecerahan beberapa kanal data sensor satelit dari citra satelit. NDVI mengukur slope antar nilai asli band merah dan band inframerah di angkasa dengan nilai yang ada di dalam tiap pixel citra. Berikut rumus NDVI yang berindikasikan NIR band inframerah dan R band merah. SAVI atau Landsat Soil Adjusted Vegetation Index digunakan untuk mengoreksi atau memperbaiki Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI untuk pengaruh kecerahan tanah di daerah di mana penutupan vegetatif tersebut rendah. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Aplikasi atau program kecerdasan buatan dapat ditulis dalam semua bahasa, baik dalam bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, dikembangkan bahasa pemrograman yang khusus untuk aplikasi kecerdasan buatan, yaitu LISP dan Prolog. Pertama-tama, yaitu teknologi AI untuk mendeteksi dini penebangan liar. Teknologi ini banyak digunakan untuk menekan suara-suara terkait kegiatan pengerusakan hutan, misalnya penebangan pohon secara liar atau illegal logging dan perburuan ilegal. Yang kedua, strategi penguatan sistem inovasi untuk kedepannya dapat terwujud untuk hal yang memprioritaskan tujuan pembaruan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bahkan peningkatan daya saing. Dan yang terakhir yaitu menciptakan optimalisasi pekerjaan serta meminimalisir kesalahan yang mana AI dapat mewujudkan strategi kerja yang lebih terstruktur dengan tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi dan penggunaan waktu yang lebih singkat dengan hasil yang lebih optimal. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagian Artificial Intelligence, dipaparkan salah satu bagian yang berperan besar dalam memajukan konsep Artificial Intelligence, seperti jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network. Ini merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Machine Learning merupakan mesin yang dikembangkan oleh manusia yang bertujuan untuk mampu belajar dengan sendirinya seperti halnya manusia tanpa disuruh oleh pemiliknya. Mesin tersebut dikembangkan berdasarkan apa yang manusia pelajari dan diimplementasikan ke dalam mesin tersebut. Deep Learning sendiri memiliki hubungan yang tidak dapat terpisah dengan konsep machine learning, dikarenakan Deep Learning merupakan subbidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Pada ANN, setiap node-nya terpisah satu sama lain, sedangkan pada CNN, node-node yang ada tersebut saling terhubung. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.